Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatima dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Pertama, saya akan membahas mengenai hereditas. Menurut Hasse Witherington, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari satu generasi ke generasi lainnya dengan perantaraan sel benih. Pada dasarnya, yang diturunkan adalah struktur tubuh. Jadi, hal yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya berdasarkan perpaduan gen-gen yang pada umumnya hanya mencakup sifat-sifat, ciri-ciri atau sifat orang tua yang diperoleh dari lingkungan atau hasil belajar dari lingkungan. Hereditas ialah faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakter individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari orang tua kepada anak melalui gen. Maka dari itu, keturunan atau hereditas itu merupakan proses dari penurunan sifat atau ciri-ciri yang diwariskan oleh orang tua kepada anak atau segala potensi gitu, baik dari segi fisik maupun psikisnya yang dimiliki oleh individu sejak masa pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari orang tua kepada anaknya melalui gen. Kemudian lanjut ke prinsip-prinsip dari hereditas. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu diantaranya reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, itu faktor keturunan atau hereditas berlangsung melalui perantara germ cell dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi germ cell atau plasma benih. Kemudian adapun prinsip konformitas atau itu masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri. Ciri-ciri biologisnya seperti warna rambut, kemudian bentuk tubuh, bentuk rambut, dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang dapat diturunkan. Maka dari itu, lingkungan tidak dapat mempengaruhi individu menjadi individu lain walaupun kemajuan teknologi mungkin dapat mengubah. Kemudian ada prinsip variasi. Dalam prinsip variasi, suatu jenis atau spesies dipandang dapat memiliki persamaan maupun perbedaan. Kemudian ada prinsip regresi filial, yaitu ciri khas yang ada pada seorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan pembawaan bukan produsen. Kemungkinan orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan gitu. Kemudian adapun hal-hal yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Pertama adalah bakat. Seseorang itu dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat tersebut diibaratkan seperti bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri seseorang. Setiap orang itu memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti memiliki bakat bernyanyi, menari, bakat melukis, dan lain sebagainya gitu. Bakat ini biasanya diwariskan dari orang tua atau nenek moyangnya. Ataupun bakat ini juga bisa tercipta dari diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, sifat keturunan. Sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang terdahulu terhadap seseorang itu dapat berupa fisik maupun psikis. Mengenai fisik, contohnya seperti warna rambut, terus bentuk rambut, ada yang bentuk rambut ada yang keriting, ada yang lurus, dan misalnya warna kulit juga. Kemudian contoh lainnya dari psikis, seperti dia memiliki sifat rajin, terus pemberani, kemudian dia pemalu dan lain sebagainya gitu.
Kemudian yang ketiga yaitu intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua itu dapat menurun pada anak yang dilahirkannya, walaupun anak tersebut diasuh oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain. Namun sifat kecerdasan dari orang tua itu akan tetap menurun, sehingga dapat diketahui berapa tingkat kecerdasan anak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kepribadian. Setiap orang itu memiliki kepribadian yang unik dan khas, berbeda-beda setiap orangnya gitu. Kepribadian itu merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam rangka menguasai diri dengan lingkungan hidupnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Lingkungan tidak bisa dipisahkan dari manusia karena lingkungan mengitari sekeliling manusia gitu dari waktu ke waktu, sejak dilahirkan sampai meninggal. Kemudian dengan demikian manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan timbal balik, yaitu lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia itu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Lingkungan pada dasarnya itu dapat diartikan seperti segala sesuatu yang mempengaruhi hidup manusia. Lingkungan juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dengan melihat lingkungan di sekitarnya atau lingkungan tempat orang tersebut tinggal, maka itu kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari orang tersebut gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.